benar Bu, saya kemarin ingin berkonsultasi sama Ibu. Silakan, saya akan mendengarkan. Jadi dalam hidup saya selama ini saya memiliki masalah Bu. Kira-kira apa permasalahan yang sedang kamu hadapi? Dari dulu saya SD sampai sekarang saya kelas 2 SMA, saya sering dibully oleh teman-teman saya Bu. Apa penyebab kamu dibully sama teman-temanmu? Karena kulit saya berbeda dengan yang lain. Kulit saya ini cenderung hitam, bukan sawo matang. Oh, jadi itu permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya Bu, saya tidak memiliki teman dan saya cenderung menjadi orang yang introvert Bu. Kamu lebih memilih menyakiti dirimu dengan tidak memiliki teman. Iya, Apakah kamu sudah pernah menceritakan permasalahanmu ini dengan BK atau orang di sekitarmu? saya tidak pernah bercerita tentang hal ini Bu, karena saya malu. Merasa minder itu wajar kok. Semua orang yang kamu anggap unik juga pernah merasakan minder. Jadi kamu tidak perlu merasa minder. Belajarlah menerima keadaan. Anggap saja ini proses untuk memperbaiki diri, menjadi percaya diri. Iya Bu, terima kasih. Saya akan belajar memperbaiki diri dan menerima keadaan. Apa ada yang perlu diceritakan lagi? Tidak Bu, hanya itu. Baiklah. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya, sama-sama. Jadi, kesimpulan dari bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresif seperti mengganggu, menyakiti, atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan ataupun menyakiti orang lain. Jadi kesimpulan dari bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresif, seperti mengganggu, menyakiti, ataupun melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain. Jadi pesan yang dapat diambil dari kejadian tersebut adalah kekerasan dalam bentuk apapun itu berpengaruh sekali dengan kehidupan seseorang. Jadi jaga perkataan juga perbuatan agar tidak melukai orang lain. Seperti hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun man qaumin asa ayyakunu khairan manhum wala yasa'u man nasa'in asa ayyakunna khaira mannahun wala talmizu anfusakum wala tanabaru bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman man lam yatub fa ulaika humul dzalimun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka atau yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Menurut tafsir Al-Maraghi, ayat ini turun berkenaan dengan teguran atas ejekan yang dilakukan oleh Bani Tamim kepada para sahabat Rasul yang miskin. Terdapat beberapa term yang berkaitan dengan bullying secara umum dalam ayat ini. Pertama, yaskaru, mengolok-olok, yaitu menyebut kekurangan orang lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan. Yang kedua, talmizu atau mengejek, baik dengan perkataan langsung atau isyarat.
Yang ketiga, tanabasu, yakni saling memberi gelar yang buruk. Ketiga jenis perbuatan tersebut termasuk dalam kategori bully. Namun, selain itu Al-Quran juga menyebutkan beberapa perbuatan lain, seperti mengumpat Quran Surat Al-Humazah ayat 1, menggunjing dan berprasangka buruk, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jika kita lihat, membuli itu bukan hanya menimbulkan perasaan malu bagi seseorang yang dibuli, namun juga terselip perasaan bahwa kita yang membuli ini lebih baik daripadanya. Lebih jauh lagi, surat Al-Hujurat ayat 11 ini mengajarkan agar kita senantiasa introspeksi diri terlebih dahulu sebelum menilai baik buruknya orang lain. Memberi penilaian bukan sebuah larangan, apalagi di media sosial yang terkenal dengan free writing and speech. Media sosial sebagai sarana paling ramah untuk masyarakat mengekspresikan penilaiannya terhadap orang lain. Bahkan kadang tanpa menyebutkan identitas dan kepentingan, kini banyak dicap negatif oleh beberapa kalangan. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, semua itu tergantung pada kebijakan pengguna masing-masing. Sekian, terima kasih.